Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Pak Haji, apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, ini kita sudah berada di kandang buntingannya kita. Itu cempe-cempenya sudah banyak sekali ya Pak Haji ya. Pak Haji, alhamdulillah. berbicara tentang kandang-kandang nih Pak Haji, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Haji ini memang bergelut di beberapa usaha, dan salah satunya yang bertahan adalah bertahan lama, bahkan itu adalah usaha kulinernya nih Pak Haji. Kalau boleh tahu sudah berapa lama usaha kuliner Pak Haji itu? Kurang lebih 18 tahun ya. Kemarin 18 tahun ulang Pak tahun Haji. ya, betul. Dengan Eh, kuliner yang bisa bertahan 18 tahun itu, bagaimana caranya Pak Haji bisa mempertahankan usaha kuliner selama itu? ya, eh, banyak ya kalau diuraikan di sini ya mungkin panjang ya. Cuman pertama ya ini tentunya izin Allah ya gitu ya. Allah berikan amanah gitu. Nggak usah ini bisa bertahan dan ya bisa tersebar di berbagai kota ya. Jadi nanti season lain lah untuk kuliner kita bahasnya ya. Boleh Pak Haji. Eh, Dan Pak Haji, di channel YouTube ini ternyata didominasi oleh para pensiunan nih Pak Haji. Banyak yang sudah masuk juga ke Anies menanyakan, kira-kira kalau kita mau buka usaha untuk pensiunan apa ya yang baik? Menurut Pak Haji, kira-kira jenis usaha apa nih yang cocok untuk para pensiunan? Dan gimana cara ya, memulainya? ya, ya, ya. Ya ini hanya dari pengalaman ya, pengalaman saya di bisnis kuliner terutama, kita melihat usaha-usaha yang jatuh bangun gitu ya, yang seangkatan dengan kita ya. Tentunya ada, kalau saya tarik garis merahnya ya gitu ya, benang merahnya ya, ada faktor-faktor yang mana usaha itu bisa bertahan lama, sukses, dan mana yang usaha itu cepat gagal, cepat ambruk gitu ya. Betul. Untuk para pensiunan yang saya pikir semua para karyawan pasti pensiun dan pasti mengharapkan punya usaha setelah pensiun ya. Nah ini saya juga ada cerita nih. Ada beberapa yang saya kenal itu setelah pensiun tuh malah menderita ya. Menderitanya kenapa? Uang pensiunnya itu raib ya. Raib dibawa atau digondol sama orang lain yang ngajak bisnis gitu. Jadi dari peristiwa itu saya selalu kalau jadi ngobrol-ngobrol tentang bisnis itu selalu saya ungkapkan hati-hati ya dalam memulai usaha. Jangan sampai uang segitu-gitunya hilang gitu ya. Kalau dana pensiun kan istilahnya itu ya untuk menyambung nyawa gitu, untuk nyambung hidup setelah bekerja nih dibekelin ya sama perusahaan atau sama institusi untuk bisa melanjutkan dalam kehidupan gitu, mencari nafkah. Modal untuk menikmati hari tua. Tapi karena si pensiun itu tidak mempelajari tentang apa bisnisnya dan terlalu percaya ke orang, nah uang itu hilang di bawah orang itu gitu, di bawah yang ngajak bisnis itu. Apalagi yang ngajaknya itu dia juga baru mulai usaha, itu hati-hati sekali ya. Jadi betul-betul nih menurut saya gitu ya, kalau mau merintis usaha, pertama mungkin sebelum pensiun kita harus pelajari ya, belajar tentang bisnis. Mungkin 10 tahun sebelum kita pensiun, kita passionnya di mana nih gitu, hobinya apa gitu. Pelajari itu sedetail mungkin gitu ya, dari YouTube, dari buku-buku, dari apapun lah untuk belajar. Sehingga ketika kita mulai usaha di bidang itu, referensinya udah cukup banyak gitu. Pergulatannya sudah didapat gitu ya. Sehingga ketika kita terjun ke bidang itu, kita nggak gelap gitu. Ya, jadi pilihlah jenis usaha itu sesuai dengan passion kita, sesuai, syukur-syukur sesuai dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Kalau di bidang kuliner ya kerja di kuliner, ya sebaiknya bisnisnya bisnis kuliner. Di bidang konstruksi ya sebaiknya bisnis konstruksi.
Jangan dari kuliner ke konstruksi kan gitu. Betul. Jangan sampai masuk ke area yang gelap yang kita nggak tahu apapun di situ. Karena bisnis itu luar biasa ya. Ada ini ya, statement Elon Musk ya. Kalau bahasa Sundanya itu merintis usaha itu ibarat ngagayem beling di tepi jurang. Saking ngeri-ngeri sedapnya gitu ya. Apalagi kita punya dana cuman segitu-gitunya ya, one way ticket lah itu istilahnya. Itu kalau gagal, wadah. Apalagi kalau sudah tua ya, bisnis gagal. Itu kegagalan yang lainnya akan menyusul, gagal ginjal, gagal jantung. Betul Pak Haji. Ya. Nah, ini berbicara tentang gagal bisnis nih Pak Haji, kan kita terbiasanya para pensiunan ini sebelumnya karyawan ya Pak Haji ya. Ya. Belum memulai untuk membuka usahanya sendiri, tiba-tiba berbisnis dan gagal. Nah, biasanya yang gagal di awal itu suka nggak mau lagi nih untuk melanjutin, akhirnya udahlah menyerah. Kira-kira menurut Pak Haji apa tips yang harus dilakukan ketika usaha pertama kita ternyata gagal? Nah, kalau udah tua, udah senior, udah pensiun, gagal itu bahaya yang tadi saya sampaikan. Ya, karena fisiknya udah nggak mendukung, tekanan batinnya berat. Kalau dalam usia seperti itu gagal, ya itu gagal semuanya, gagal ginjal, gagal jantung, gagal apa lagi itu. Nah itu jangan sampai gitu, makanya ya cari bisnis yang aman gitu untuk para pensiun. Tapi kalau masih muda, justru kegagalan itu harus dicari gitu. Kalau masih muda ya, karena orang itu pasti akan gagal. Habisin stok gagalnya dulu, gagal bangkit lagi gagal. Mumpung masih muda, tapi kalau udah tua, saya agak ini ya bersiko ya gitu. Itu ya, jadi harus sesuai dengan passion kita, ilmu kita. Jangan masuk ke dunia yang gelap yang kita nggak tahu. Apalagi kita mempercayakan uang itu ke orang. Nih, uangnya saya tunggu bagi hasilnya. Itu 99%, 90% hilang. Ya, kalaupun nanti usaha itu jadi jalan gitu, kita nggak terlibat, banyak cerita gitu ya. Itu tidak dilibatkan gitu. Kita bisa tereliminasi dari perusahaan itu karena yang merintis usaha itu dia merasa saya lebih berjasa nih gitu daripada yang hanya naruh uang aja, investor aja. Itu banyak cerita kayak gitu. Jadi kalau menurut saya yang kedua adalah ketika sudah tahu, udah passion kita udah tahu ini apa bisnisnya yang kita senangi ini gitu ya, kita harus terlibat dalam bisnis itu ya. Jangan sampai kita percaya aja ke orang. Nah, saya pernah ngalami hal yang sangat luar biasa yang ketika saya mempercayakan gitu ya di bisnis yang memang saya gelap sekali, saya percayakan ke orang itu, taunya kita harus bayar hutang yang uang itu saya sendiri dalam hidup belum melihat gitu ya. Ya 3 hari saya bengong aja nih. Ini saya tiba-tiba punya utang segini besar gitu ke para supplier gitu. Ini di bidang peternakan ayam ya bisnis saya. Padahal kan saya di hilirnya kan gitu. Nah di hulunya nih kan ada berhubungan gitu. Nah tapi karena saya hanya nggak terlibat, hanya percaya begitu aja, luar biasa. Itu pelajaran termahal yang saya selalu ceritakan ke orang. Jangan sampai merintis usaha itu kalau yang dari nol itu kita tidak terlibat ya. Kita harus terlibat di situ sehingga tahu nih ketika nanti kita sukses, usaha ini sukses, kita sudah melalui jalan itu. Jadi karyawan atau apapun mengeluh tentang pekerjaan itu, ya kita udah menjalaninya duluan gitu. Karena kita berada di awal. Betul. Itu dua ya, terlibat ya. Kita harus tadi passion, kedua harus terlibat, ketiga fokus. Ketika kita lagi merintis usaha ini, ada usaha lain lagi, invest lagi, ada buka lagi, itu tidak fokus ya, nggak bisa. Kalau merintis usaha itu harus fokus, karena tanpa fokus nanti kurang konsentrasi lah gitu. Jadi kenapa saya ini mondar-mandir terus ke ternak domba ini, karena saya harus
harus fokus. Saya udah 4 tahun ya lomba kok nggak ada perkembangan gitu. Belakangan ini saya terlibat dan saya menemukan apa sih masalahnya dan kita harus seperti apa. Makanya ini ada JFB spesialis full blood. Ini hasil renungan yang lama. Mungkin teman-teman tahu apa nanya ya, JFB itu apa ya? Betul. Nah, JFB itu ya anak perusahaan dari Gumulong Farm ya. Jadi ada subnya lagi JFB Farm. Yang khusus ini mah bisnis tentang full blood ya. Jadi kita nanti bahas lagi lah tentang positioning ya. Jadi saya gitu nanti ke depan fokusnya di sini gitu. Khusus berternak ternak yang full blood, yang asli gitu. Walaupun kecil-kecilan ya kita nikmati, kita senangi, kita fokusi gitu ya. Dan kita sebaik mungkin gitu. Saya punya pengalaman juga nih tentang kefokusan ini. Dulu waktu saya di kuliner banyak yang latihan ke saya ya, kayak kita buka pelatihan. Nah, setelah beliau kita ajari, kemudian tahu dari A sampai Z-nya. Nah, rupanya nih si klien saya itu mempercayakan lagi ke adanya, ke karyawannya, dia kerja lagi di tempat lain atau tetap dia sambil kerja. Akhirnya dari sekian banyak orang itu hanya 1 orang tuh yang berhasil. Karena yang 1 orang tuh dia fokus, terlibat gitu, tidak mempercayakan ke orang gitu. Ini pengalaman ya. Jadi merintis usaha harus terlibat, harus fokus, kita nggak boleh sambilan. Bisa sih sambilan, tapi ya mungkin jarang ya yang bisa goal sambilan sambil kerja tapi bisnisnya sukses gitu. Mungkin jarang yang terjadi ya gitu. Pun juga kalau misalnya memang mau sambilan, itu memang kita harus pastikan bisnis itu sudah benar-benar lancar ya Pak. Ya. Sudah bisa berdiri tanpa kita baru. Ya betul. Jadi ketika perusahaan itu sudah tersistem, sudah ada sistemnya, SDM-nya udah kuat. Nah, leader yang bagus itu leader yang gimana kita keluar dari perusahaan itu tetap makin bagus gitu. Katanya seperti itu. Jadi sebelum perusahaan itu eksis dan tersistem, ya kita fokus aja dulu ke situ gitu. Jangan merintis lagi usaha itu menurut saya akan kacau ya gitu. Yang ke berapa nih? Luar biasa. Itu udah 3 Pak Haji. Jadi 4. pertama sesuai passion, yang kedua harus terlibat, terjun, ketiganya fokus, keempat harus sabar. Sabar menahan kenikmatan nih. Jadi ketika usaha itu jalan, ini faktor terbesar kegagalan orang-orang kita ini ya, ketika usaha berjalan itu dia beli ini, beli itu yang tidak ada hubungan dengan bisnis gitu. Jadi dia ingin segera menikmati gitu. Dan sabar untuk melalui proses yang bertahap ya gitu ya, jangan ujug-ujug pengen cepat besar. Nah, inilah yang menjadi penyebab, ini analisa saya, terbesar kegagalan dalam usaha itu adalah tidak sabar dalam proses. Ingin cepat besar, ingin cepat kaya, ingin cepat banyak cabang, ingin cepat terkenal. Itulah jebakan Batman. Itulah faktor terbesar kegagalan yang saya lihat gitu. Ini mungkin tidak ada dalam buku kali ya. Tapi inilah hukum-hukum di lapangan nih gitu. Ya, betul. Ya, jadi belum lagi yang baru pertama nih buat para pemuda, pebisnis muda, pertama gagal udah nggak sabar, udah akhirnya ganti haluan. Nah, itu karena dia nggak sabar. Betul Pak Haji. Berarti keempat sabar, ada lagi yang kelima Pak Haji. Ya, kalau kelima, jadi mungkin kalau transformasi ya, kalau bisnisnya sudah
settle, udah bagus, kemudian kita berubah dari bisnis tradisional harus ke bisnis yang modern gitu. Mungkin rekrut orang-orang yang profesional gitu ya, orang yang udah ahli di bidang manajemen dan lain-lain kan gitu, karena itu akan hubungannya dengan pajak dan lain-lain gitu. Itu hati-hati. Jadi kalau bisnis sudah besar kan pasti sirkulasi uang juga besar. Nah, itu bagaimana ditata sedemikian rupa sehingga tidak melanggar aspek legal gitu ya. Bagaimanapun juga kita kan hidup di negara yang punya aturan gitu ya. Baik dalam bidang pajak dan lain-lain gitu kan, itu harus legal aspeknya udah harus terpenuhi lah gitu supaya kita nyaman gitu. Gitu nih. Jadi sesuai dengan passion ya, terlibat, fokus ya. Fokus dan sabar untuk tidak ingin cepat besar, cepat banyak cabang, cepat kaya, cepat terkenal. Itulah jebakan Batman, itulah sumber kegagalan. Ya, emosi, ya itu lebih ke emosi jadinya ya. Ego lah, lebih ke ego gitu, ingin cepat punya mobil mewah, rumah mentereng, kemudian padahal itu makan uang bisnis yang harusnya diputer, yang harusnya dibesarin dulu gitu. Nah, ada waktunya kita beli barang-barang itu ketika kita ngambil uang buat beli itu, perusahaan sudah nggak ngaruh gitu lah. Gitu. Wah, luar biasa. Ini semua based on story-nya Pak Haji ya, berdasarkan pengalaman ya, ini jadi merupakan pelajaran yang bagus banget ya Pak Haji untuk para penonton, karena akhirnya kita bisa mengambil berdasarkan pengalamannya ya, Pak Haji. Saya tidak banyak ilmu ya, cuman kalau jadi pembicara ya berkutat di sini aja gitu, karena itu yang menurut saya fundamental lah nih gitu ya. Kalau masalah teknis, masalah pengetahuan itu kan bisa dipelajari lah ya mungkin yang kuliah dimanapun gitu ya, mereka pasti ada keahlian di situ, tapi hal-hal seperti ini kan nggak dipelajari, mungkin nggak ada materinya ya gitu. Harus ada pengalaman. Jadi mungkin ini bisa membuat inilah orang yang tadinya mau gagal ya, seperti halnya pensiunan ya. Jadi saya mah aduh kasihan gitu. Ada beberapa yang ketika harus menikmati hidup taunya hilang uangnya karena memang tidak tahu gitu. Walaupun beliau sarjana dan karena nggak ngerti bisnis gitu. Ya, jadi hati-hati jangan tergoda dengan layuan dan lain-lain, karena memang kalau udah punya uang katanya dapat apalah, sangon dapat apalah gitu ya. Pasti banyak yang mendekati gitu ya, ngajak bisnis apalah gitu. Nah, kita harus benar-benar yang tadi ya, sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan passion kita, kitanya terlibat, sudah jalan kita harus fokus, dan setelah jalan usahanya kita harus sabar ya, jangan ujug-ujug pengen cepat besar, jangan cepat makmur dan lain-lain. Kita sukses itu berproses ya, dan nikmati proses itu, apalagi kalau di usia yang senja gitu ya, kita jangan terlalu ambisi lah diperbudak dunia lah gitu ya, kita nikmati saja. Oke. Luar biasa Pak Haji, terima kasih banyak atas pengalamannya, semoga ini menginspirasi. Ya, disclaimer dulu, mohon maaf, ini adalah pengalaman pribadi, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi barangkali ada hikmah, ada manfaat di balik cerita pengalaman saya ini. Semoga ini bisa menjadi pengalaman yang berharga lah. Amin. Terima kasih banyak Pak Haji. Oke, Nis. Ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.